Shalom. 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 Selamat pagi. Hari ini hari Sabat di mana kita harusnya bersekutu di rumah Tuhan. Namun keadaan saat ini kita sama-sama tahu keadaan ini sangat mencekam dalam kehidupan ini, sangat-sangat menggoyak iman bagi kita orang-orang percaya. Tapi pagi hari ini kita meskipun berjauhan, namun kuasa Tuhan, kasih Tuhan senantiasa mengikat kita. Amin. Mari kita pagi hari ini kita mulai ibadah kita di hadapan Tuhan. Kita mau tetap menyembah, meninggikan Tuhan, karena Dialah sumber segalanya di dalam kehidupan ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Sama-sama
Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu, mari kita angkat tangan, kita bersuka cita karena apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, saat-saat ini terjadi. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa Allah yang kita sembah, Yesus, telah bangkit dari kematiannya. Oleh karena itu kuasa maut tidak berkuasa atas kehidupannya. Kita naikkan pujian ini, kita rayakan kemenangan ini. Haleluya. Amin. Yes. Kita rayakan bersama-sama umat Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Semua. Rayakan
hari kami, di tengah-tengah kesulitan kami. Dan kami percaya firman yang hidup itulah yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Dan kami sambut firman pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk kesekian kalinya Bapak, Ibu, saudara-saudari harus beribadah di rumah, ya. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan, sebab kita memiliki tanggung jawab sebagai umat dan kita harus berbakti kepada Dia. Dan kiranya di hari Minggu ini dengan semangat kita mau berbakti kepada Dia. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Dan saya memberikan judul dalam firman Tuhan ini, pengakuan yang membangkitkan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas adalah seorang nelayan yang bertumbuh besar di sekitar Danau Galilea. Suatu hari Yesus datang ke Kapernaum dan memanggil dia. Sejak saat itu dia mengikut Yesus, dan sekitar 3 tahun Thomas mengikut Yesus dengan setia. Suatu kali ketika Yesus dan murid-muridnya mendengar bahwa sahabat mereka yaitu Lazarus meninggal dan tidak jauh dari Yerusalem. Padahal Yerusalem itu adalah pusat penentangan terhadap Yesus. Yang berarti ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke sana, sama saja Yesus memberikan nyawanya kepada mereka.
Namun Tomaslah yang langsung menanggapi sambil berseru dengan suara lantang di hadapan teman-temannya. Dia katakan, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka saya melihat di situ bahwa Tomas menunjukkan betapa setianya dia kepada Tuhan, sampai dia pun rela mati bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pada hari Jumat Agung, ternyata Tomas hanya melihat dari kejauhan ketika Yesus dipaku kakinya, ketika Yesus dipaku tangannya, dan ketika Yesus akan disalibkan. Dan Tomas tidak berani mendekat kepada Yesus pada saat itu. Dia hanya dari kejauhan memperhatikan, dia hanya dari kejauhan melihat peristiwa itu. Dan bahkan hari Sabtunya bagi Tomas, itu adalah satu hari yang benar-benar mendatangkan penderitaan bagi dia. Satu kesusahan, kesedihan, keputusasaan dia rasakan di hari Sabtu itu. Sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Oleh sebab itu Tomas meninggalkan teman-temannya, dan dia juga takut dianggap sebagai murid Yesus. Dan dia memisahkan diri, tidak berada bersama dengan teman-temannya. Sekalipun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bisa belajar dari hal-hal yang penting dari peristiwa yang sedang dialami Tomas ini. Dan ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hal itu mengajarkan kepada kita, jangan pernah meninggalkan persekutuan. Apakah hanya Tomas pada saat itu yang sedang putus asa? Kita melihat bagaimana firman Tuhan tadi dituliskan oleh Yohanes, bahwa bukan hanya Tomas saja yang putus asa, tetapi sebenarnya murid-murid yang lain pada saat itu, mereka pun sedang berada di dalam ketakutan. Sehingga pada Paskah pertama, pada malam itu, mereka mengunci pintu ruangan dan mereka tinggal di situ dalam ketakutan. Mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi pengharapan mereka segera dipulihkan. Murid-murid yang ketakutan namun di dalam persekutuan tadi, dan di situ tidak ada Tomas, pengharapan mereka dipulihkan. Kenapa mereka dipulihkan? Sebab mereka tetap berada di dalam persekutuan itu. Dan bukan hanya itu, pada saat mereka bersekutu dan pintu-pintu itu terkunci, maka Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dalam situasi yang sangat mencekam, di mana mereka membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan kata-kata kalimat yang benar-benar bisa mendorong semangat mereka. Namun Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan perkataan Yesus ketika dia katakan damai sejahtera bagi kamu, maka perkataan itu menjadi satu perkataan yang begitu penting bagi mereka. Sehingga dalam kondisi seperti itu, maka apa yang disampaikan Yesus, salam yang disampaikan Yesus sangat memotivasi mereka. Sehingga para murid yang tadinya sedih, galau, putus asa, dan mereka sangat bersukacita dengan salam yang Yesus sampaikan kepada mereka. Apalagi ketika Yesus menyampaikan salamnya, kemudian ditegaskan dengan Yesus menunjukkan tangannya bekas paku, Yesus menunjukkan lambungnya bekas tombak, maka hal itu membuat murid-murid itu semakin bersukacita. Sehingga Yohanes menuliskan, murid-murid yang semula takut itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Tuhan mengubahkan kesedihan mereka, Tuhan mengubahkan ketakutan mereka menjadi sukacita yang luar biasa. Sementara Tomas tidak ada bersama dengan mereka, maka ketika murid-murid itu mereka sudah mulai bersukacita, Tomas tidak merasakan sukacita itu, sebab Tomas tidak berada dalam satu persekutuan
persekutuan, Thomas tidak ada bersama dengan mereka, dan Thomas tidak melihat Yesus yang sudah bangkit, dan Thomas tidak mendengarkan perkataan Yesus ketika Yesus katakan salamnya, damai sejahtera bagi kamu. Mereka tidak ada di situ, sehingga Thomas masih tetap berada di dalam kesedihannya. Dia tidak ingat apa yang pernah Yesus katakan mengenai kebangkitannya. Bahkan mereka juga hanya melihat, atau Thomas maksud saya, hanya melihat satu kenyataan bahwa Yesus sudah mati, sehingga harapannya pupus. Dia tidak bersukacita, dan bahkan sementara murid yang lain sudah merasakan sukacita, namun Thomas tetap berada di dalam duka citanya, kesedihannya, ketakutannya, sebab dia tidak bersama di dalam persekutuan bersama dengan murid-murid yang lain. Banyak orang percaya yang mengalami seperti Thomas, diperhadapkan dengan satu kenyataan yang tidak bisa diharapkan, lalu mereka mulai meninggalkan persekutuan, mulai meninggalkan ibadah. Mereka mencari pertolongan dengan pertolongan yang lain selain Tuhan, dan bahkan apa yang dilakukan itu tidak pernah menolong dirinya, tidak melepaskan dari masalahnya, bahkan menambah kesusahannya dan menambah kesalahannya di hadapan Tuhan. Mereka tidak bersukacita, malah sebaliknya tambah menderita. Seperti kondisi sekarang ini, semua orang berharap supaya pandemi corona berakhir. Tetapi kita perhatikan, setiap kita melihat dan mendengar berita bahwa penularan itu semakin meluas. Orang-orang semakin takut, mereka semakin khawatir, mereka putus harapan, dan mereka mulai berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya, dan bahkan mereka bisa sakit oleh karena ketakutannya. Dan mungkin juga ada yang mereka sudah berdoa di hadapan, memohon kepada Tuhan supaya corona ini tetap selesai, tetapi corona belum selesai sampai sekarang, sehingga putus harapan mereka, sepertinya tidak ada pengharapan. Kecewa terhadap Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, dan mungkin punya rencana untuk meninggalkan Tuhan. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sedang mengalami yang seperti itu dan sedang berpikir seperti itu. Saya ingin katakan bahwa usahamu untuk menjauhkan diri dari perhimpunan, dari persekutuan orang percaya, usahamu untuk menjauhkan diri dari Tuhan tidak akan pernah menenangkan hatimu. Justru engkau akan jatuh kepada ketakutan, dan engkau akan jatuh ke dalam kedukaan yang semakin dalam. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan persekutuan itu. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan ibadah ini bisa mungkin persekutuan doa, atau barangkali persekutuan pemuda, atau barangkali persekutuan kaum pria, persekutuan kaum wanita, dan mungkin juga ibadah umum, yang mana mereka bersekutu, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dalam ibadah mereka. Dan firman Allah katakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan ingatkan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Dan bahkan ketika ada sahabat kita, teman kita, rekan kita yang mereka mulai menjauh dari persekutuan itu, mulai menjauh dari Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan setiap mereka. Dan bahkan kita harus semakin giat untuk melakukan persekutuan itu, ibadah itu, sebab firman Allah katakan bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Kemudian Ibrani 12 ayat yang ke-15 di situ juga menulis, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya berarti di sini jangan menjauhkan diri dari Allah.
Sebab kasih karunia Allah itu berarti kasih karunia itu sumbernya dari Allah. Ketika kita meninggalkan kasih karunia Allah, berarti kita menjauh dari Allah. Dan dikatakan agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Karena ketika kita meninggalkan kasih karunia Allah itu, akan timbul akar pahit. Mungkin kebencian, iri, keinginan untuk balas dendam dan sebagainya. Dan hal itu firman Allah ingatkan bisa menimbulkan kerusuhan dan bahkan mencemarkan banyak orang. Maka dikatakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kemudian di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 di situ juga mengingatkan kepada kita, karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, maka firman Tuhan tetap mengingatkan kepada kita, berdiri teguh dan jangan goyah. Dan bahkan kita semakin sungguh-sungguh, semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan percayalah sesuai dengan firman Tuhan, apa yang engkau lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan menghendaki supaya kita tetap dalam persekutuan ibadah kita. Kalau saat ini persekutuan kita secara jasmani tidak mungkin lagi, karena kita sedang mengikuti anjuran pemerintah supaya menjaga jarak. Kalau di truk itu di belakangnya seringkali ada tulisan jaga jarak, Anda aman. Maka dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lain, maka kita akan aman karena tidak akan tertular oleh virus corona. Dan bahkan pemerintah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sekalipun persekutuan kita dengan yang lain mulai dibatasi, namun Bapak Ibu saudara-saudari masih ada kesempatan untuk bersekutu di tengah-tengah keluarga. Ya berarti ada suami istri dan ada anak-anak, dan di situ bisa membangun mezbah untuk Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan juga sekalipun kita berpisah jauh antara satu dengan yang lain, artinya kita tidak kumpul dalam satu gereja, namun di kelompok-kelompok kita dalam keluarga dan keluarga yang lain, kita bisa saling mendoakan. Kita masih bisa saling memberkati satu dengan yang lain di dalam doa. Dan firman Tuhan tadi ingatkan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka sekalipun di keluarga hanya beberapa orang, tetap beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan doakan keluarga-keluarga yang lain supaya mereka tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam Matius pasal 18 ayat 20, di situ menuliskan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang artinya kalau 2-3 orang atau 2-3 atau lebih, itu berarti persekutuan. Yang berarti bahwa di dalam persekutuan, di dalam nama Yesus, maka dikatakan dia hadir. Berarti dengan kita bersekutu, maka kita akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dengan kita bersekutu, maka kita juga akan menikmati kehadiran Tuhan. Maka saya percaya lewat persekutuan yang indah itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidupmu. Maka sekali lagi jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang pernah dilakukan Thomas. Sehingga sementara murid yang lain sudah bersukacita, tetapi Thomas belum merasakan sukacita itu. Kemudian yang kedua, jangan mengandalkan logika atau perasaan. Pada hari Senin, Thomas kembali bersama dengan murid-muridnya. Tentunya murid-muridnya bersukacita ketika Thomas kembali kepada mereka, dan penuh sukacita, penuh semangat. Maka murid-murid itu bersaksi, bercerita kepada Thomas, dan mereka katakan, kami telah melihat Tuhan.
Dengan semangat mereka sampaikan kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas langsung berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Perkataan Thomas adalah perkataan keraguan, dan perkataan Thomas itu menunjukkan ketidakpercayaannya bahwa Yesus bangkit, sehingga dia ingin bukti supaya dia melihat dengan mata jasmaninya bahwa Yesus sudah bangkit, dan bahkan dia akan mencucukkan tangannya, mencucukkan jarinya ke bekas luka Yesus, yang berarti dia ingin ada bukti bahwa Yesus bangkit. Namun 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kembali dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian secara pribadi Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan Tuhan katakan, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Namun syukur, Thomas berkata di ayat yang ke-28, dia katakan demikian, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu bagaimana komentar Yesus, perkataan Yesus terakhir yang disampaikan kepada Thomas dalam cerita itu? Maka Yesus katakan kepada Thomas, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Akhirnya ditegaskan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, siapa yang berbahagia menurut perkataan Yesus? Yesus katakan, mereka yang tidak melihat namun percaya. Mereka yang tidak meraba luka itu namun percaya. Mereka yang tidak hidup berdasarkan apa yang dilihat, tetapi mereka yang berdasarkan iman, maka merekalah yang berbahagia. Dan jangan lupa, Paulus tuliskan kepada jemaat Roma, orang benar hidup oleh iman, bukan hidup oleh panca indera. Dan iman itu sendiri adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara hanya mengandalkan logika dan perasaan seperti yang pernah dilakukan oleh Thomas, maka engkau tidak akan pernah bisa mempercayai keajaiban Tuhan. Seperti Thomas, dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit sebab dia berpikir dengan akalnya, dan dia hanya mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus yang menjadi harapannya sudah mati. Kalau engkau berpikir seperti itu, maka saya percaya engkau tidak akan pernah bisa melihat keajaiban dari Tuhan. Tetapi kalau engkau hidup dalam iman, maka engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Sehingga di sini kita harus belajar untuk hidup di dalam iman. Bukan hanya dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan logika kita, sehingga sesuatu yang tidak masuk logika kita tidak percaya. Padahal sesuatu itu bisa Allah kerjakan. Satu contoh demikian. Tentunya kita jemaat GPSDI, kita pernah merasakan mukjizat yang besar ini, di mana ketika kita merindukan supaya gereja ini punya tanah, punya bangunan, kemudian ada seseorang yaitu Opa Cengwi yang digerakkan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan, sehingga beliau menghibahkan sebagian tanah, sehingga kita punya tanah, kita punya bangunan. Kemudian ketika kita akan membangun gereja, pada satu gereja sedang kebanjiran dan kita perlu dana, kita kumpulkan dana. Dengan dana yang sedikit yang terkumpul, yang tidak mungkin cukup untuk membangun. Tetapi setelah pembangunan itu berjalan dan
dana itu terus mengalir, berkat itu mengalir sampai kepada selesainya. Saya percaya itu sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi terjadi. Lalu bagaimana ketika masih ada sisa tanah di depan, kemudian kita berpikiran supaya tanah itu bisa kita beli, supaya bisa parkir, tempat parkir itu semakin luas. Kita tidak punya uang untuk itu. Kita hanya bisa berpikir, kita hanya bisa membicarakan, dan selebihnya kita berdoa kepada Tuhan. Maka dengan cara Tuhan, sisa tanah yang ada di depan bisa kita beli. Sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi itu bisa terjadi. Maka saya percaya iman itulah yang bekerja. Ketika kita percaya Tuhan bisa melakukan sesuatu, kemudian kita juga melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, dan selebihnya kita percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan yang menyelesaikan sehingga semua bisa selesai. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun dan bagaimanapun kenyataan hidup yang sedang engkau hadapi saat ini, pada saat sekarang ini, selama kita masih mempunyai iman kepada Tuhan, maka masih ada harapan di dalam Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan sekarang ini, ketika kita berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka saya percaya Tuhan yang punya otoritas atas situasi, atas kehidupan saya dan saudara, dan Tuhan yang berkuasa, maka Dia akan melakukan sesuatu yang baik untuk saya dan saudara. Dan bahkan terkadang apa yang dikerjakan Tuhan itu tidak masuk akal, tetapi bisa terjadi. Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan hanya mengandalkan logika atau perasaan, tetapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dengan iman. Maka keajaiban itu akan terjadi. Kemudian hal yang ketiga, akuilah Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Saya tertarik dengan perkataan Thomas ketika dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Sejak Thomas melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kemudian Thomas ini mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, maka ia bangkit dari kesedihannya, dia bangkit dari kekhawatirannya, dia bangkit dari ketakutannya, dan bahkan dia bangkit untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Sehingga di dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan Thomas, maka Thomas ini memberitakan Injil ke Babilonia kuno, dekat sungai Tigris dan Efrat, atau sekarang ini Irak. Kemudian dia melanjutkan misinya ke Persia atau Irak atau sekarang ini. Kemudian dia berlayar ke Malabar di pantai India pada tahun 52. Di situ dia berkhotbah dengan semangat. Dia bisa mendirikan gereja-gereja dan dia memenangkan banyak jiwa, dan bahkan termasuk dari kasta Brahmana pun dimenangkan. Mereka percaya kepada Yesus. Dan akhirnya Thomas berlayar ke timur India dan berkhotbah dengan penuh keberanian, berkhotbah dengan semangat. Akhirnya dia dibunuh di dekat Mail Lapor pada tahun 72 Masehi, dekat Madras yang sekarang ini. Dia dilempar lembing dari belakang oleh seorang Brahmana sampai tembus ke lambungnya, dan disitulah dia mati. Kenapa dia mau melakukan pekerjaan pelayanan itu dan bahkan sampai kepada kematiannya? Sebab dia sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang menemui Thomas. Dia percaya bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah Allahnya Thomas, sehingga dia mau melayani Tuhan dan bahkan dia mau mengorbankan dirinya untuk Tuhan. Dan jiwa-jiwa dimenangkan
untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga pada tahun 1600 ketika bangsa Portugis mendarat ke India, mereka menemukan sekelompok orang yang percaya di satu gereja Mar Thoma, dan dipercayai bahwa gereja itu ada, orang-orang itu ada hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Thomas. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena kebangkitanlah Thomas ini bangkit. Karena kebangkitanlah yang membuat Thomas ini semakin sungguh melayani Tuhan. Karena kebangkitanlah yang membuat Thomas ini sampai memberikan dirinya untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bangkit pun, atau ketika kita mau bangkit, merasakan kebangkitan Tuhan dan kita bangkit, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Allah kita, maka saya percaya kita pun akan mengambil bagian di dalam setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saat ini engkau sedang meragukan kealahan Tuhan Yesus, seperti Thomas pernah meragukan kebangkitannya, sebab engkau sudah berdoa namun sepertinya Tuhan belum menjawab, sehingga engkau ragu, benar tidak ini Yesus yang saya sembah, yang menjadi dasar untuk saya berdoa adalah Allah? Atau bahkan mungkin dalam peristiwa pandemi corona yang sedang terjadi sekarang ini, engkau mendengar berita dan sebagian orang percaya pun terkena korban, dia meninggal akibat corona. Dan kemudian mungkin engkau mengambil satu kesimpulan, benar tidak bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia tidak sanggup melindungi orang percaya supaya mereka tidak meninggal? Atau mungkin saat ini engkau sedang berdoa supaya kan pandemi corona ini segera berakhir, namun saat ini pandemi corona belum juga berakhir. Engkau melihat kenyataan demi kenyataan yang terjadi, mungkin engkau sudah mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak berkuasa. Mungkin engkau meragukan kealahan Yesus seperti Thomas pernah melakukan itu. Namun saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari dalam kondisi seperti sekarang kita mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti Thomas ketika dia mengakui, dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya, maka dia bangkit dari keterpurukan. Maka saat ini kita akui Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita, dan mari kita bangkit dari keterpurukan saat ini. Mari kita memiliki satu semangat yang baru, memiliki kebangkitan yang baru, seperti Yesus yang bangkit, seperti Thomas yang sudah bangkit. Maka dengan demikian saya percaya Tuhan akan memampukanmu untuk menghadapi setiap masalah yang akan kau hadapi. Tuhan akan memampukanmu menghadapi situasi seperti sekarang ini yang harus kita hadapi. Tuhan akan memampukanmu ketika engkau berada dalam satu keterpurukan, namun engkau akan sanggup bangkit oleh karena engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup. Oleh sebab itu, di kesempatan yang indah ini, segala keraguan yang ada di dalam hatimu, singkirkan itu dan percaya Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Dan kita mau bangkit bersama-sama, kita mau menjadi berkat bersama-sama, kita mau melayani bersama-sama. Kiranya kebangkitan seperti Thomas terjadi dalam hidupmu, sehingga engkau semakin giat dalam pekerjaan Tuhan dan membawa jiwa kepada Kristus. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur hari ini karena firman Tuhan sudah mengingatkan kepada saudara-saudara supaya kita membuat satu pengakuan yang luhur, mau menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saudara-saudara. Saya percaya ketika engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan engkau menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu, maka Yesus yang bangkit itu, maka Yesus itu juga yang akan membangkitkanmu dari segala keterpurukan.
tiada yang seperti itu. Tiada Tuhan seperti Yesus. Dialah Tuhan satu-satunya yang sudah berkorban, yang sudah bangkit, yang sudah memberikan kekuatan kepada kita sampai saat ini. Amin. sehingga Engkau menemui mereka, Engkau memberikan salam damai sejahtera, Engkau meyakinkan mereka dengan menunjukkan
luka di tangan dan lambungmu. Sungguh kehadiranmu mendatangkan sukacita bagi murid-muridmu waktu itu. Kehadiranmu mendatangkan semangat. Kehadiranmu membangkitkan mereka. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan itu bukan hanya terjadi pada waktu itu, tetapi kuasa kebangkitan itu bisa terjadi sekarang ini. Di tengah-tengah kondisi di mana kami semua hidup dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, di mana masyarakat sekitar kami, mereka juga sedang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran mereka atas pandemi corona. Namun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kami rindu menemukan dan melihat Engkau. Kami rindu mengatakan bahwa Engkau Tuhan dan Allahku, Engkau Tuhan yang bangkit, Engkau Tuhan yang sanggup membangkitkan kami. Dan biarlah kebangkitan-Mu mengubah cara pikir kami, mengubah cara pandang kami, dan bahkan membangkitkan kami, menyanggupkan kami untuk menghadapi keadaan di sekitar kami, untuk menghadapi pergumulan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya bersama dengan-Mu maka ada kemenangan. Kiranya firman-Mu menghibur dan menguatkan kami. Firman-Mu memberikan pengharapan yang baru, dan bahkan firman-Mu mendatangkan kekuatan untuk kami menghadapi situasi yang sedang terjadi, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau, menempatkan-Mu sebagai Tuhan dan sandera dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka tidak berlarut-larut di dalam ketakutan dan kekhawatiran mereka, namun mereka boleh bersukacita di dalam Engkau, sebab kami percaya hati yang gembira adalah obat, dan Engkaulah sumber sukacita itu. Dan pagi hari juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang harus dirawat karena serangan virus corona. Tuhan, Engkau terus beri pengharapan, sehingga di tengah-tengah kekhawatiran yang sedang mereka hadapi, namun mereka memberi pengharapan di dalam Engkau, dan bahkan Engkau menjangkau mereka, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan mereka. Tuhan, kiranya keajaiban terjadi. Tuhan, kami juga berdoa buat tenaga medis dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan untuk menangani virus corona ini. Engkau menjagai mereka Tuhan, Engkau melindungi mereka, Engkau jauhkan mereka dari bahaya corona, dan bahkan biarlah apa yang dikerjakan menjadi berkat bagi banyak orang, dan Engkau dimuliakan di dalamnya. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negeri kami. Kami rindu kebangkitan-Mu juga membangkitkan bangsa kami. Kebangkitan-Mu juga membangkitkan semangat bangsa kami. Kebangkitan-Mu juga mendatangkan kemenangan bagi bangsa kami, sehingga wabah corona ini cepat selesai. Bangsa kami dipulihkan kembali oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang tertuju atas bangsa dan negeri kami. Kami bersama-sama memberkati bangsa dan negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga syukuri buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan pagi hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kasih sayang dan berkat-Mu juga tercurah atas ibadah yang sudah kami lakukan pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkati anak, cucu dan keturunan, diberkati pekerjaan dan usahamu, diberkati
atas studimu, Allah yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita